rapikan pakaianmu, rapikan pakaianmu hatta la yantadiha 'alaiha min dami syai'un, agar tidak terkena darahku, kata Ismail. Lalu kemudian terjadi kurban itu di zamannya Nabiullah Ibrahim. Kambing daripada Habil yang dikurbankan diterima oleh Allah, diangkat ke surga, diletakkan di taman-taman surga. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan berkorban menyembelih Ismail, maka Jibril mengambil kambing itu milik Habil yang diterima oleh Allah, diserahkan kepada Ibrahim. Lalu kemudian yang disembelih bukan Ismail, akan tetapi kambing. Wa fadainahu bi zabhin azim, kata Allah di dalam surat As-Saffat di mana? Wa fadainahu bi zabhin azim. Allah tebus, Allah ganti penyembelihan Ismail diganti dengan penyembelihan kambing kibas, kambing kibas milik daripada Habil yang diletakkan di taman-taman surga. Jadi yang disembelih kambing kibas, bahasa Maduranya mbi tumpah. Mbi tumpah itu mulia sekali, sampai diletakkan oleh Allah di taman surga. Apa istimewanya, bedanya mbi tumpah dengan mbi kacang? Beda dong, beda sekali. Ada mbi kacang kan? Ada mbi itu mbi kacang bin, ada. Mbi kacang manja. Enggak bin, beda dong, beda. Kalau mbi tumpah, buntutnya itu menutupin kemaluannya. Jadi dia berakhlak, beradab. Kemaluannya ditutupi oleh mbi tumpah. Sehingga mbi tumpah yang dikorbankan oleh Habil diterima oleh Allah, diletakkan di taman surga. Jadi berarti mbi tumpah pernah ada di taman surga. Mbi kacang tadi, mak bida, mbi kacang lepir, buntutnya nyelpat ke atas. Ya nyelpat ke atas kan? Ya kan kemaluannya Pak kelihatan. Iya, ada kotak. Kemaluannya, yaitu kalau dijelaskan dengan secara jelas, kambing apa itu? Kambing kacang itu kambing yang tak tahu malu, membuka aurat. Kambing saja ada di taman surga kalau menutup aurat. Kambing saja kalau menutupi auratnya ada di taman surga. Ini kambing dong. Mbi tumpah. Lalu kemudian kambing kacang gak ada di surga karena tak tahu malu, gak pakai adab, selalu buka aurat. Yang dikorbankan itu kambing kibas. Oleh karena itu kata ulama Malikiyah, yang paling utama berkorban itu menggunakan kambing kibas. Lebih utama kambing kibas, katanya ulama Malikiyah. Kenapa? Kambing kibas itu adalah kambing yang baik akhlaknya, selalu menutup aurat. Yang kedua, dagingnya enak sekali. Coba kalau enggak percaya sampean beli kambing kibas, sembelih. Ini Pak Gorib sudah tahu, enak katanya. Padahal Pak Gorib enggak pernah makan ini. Nah, ceritanya begini, mau saya ceritakan penyembelihan Ismail. Sekarang apakah minggu datang penjelasan tentang hukum-hukumnya dan cara-caranya yang saya yang tidak. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 112 menjelaskan, qala ya bunayya, kata Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim, wahai anakku, saya mimpi di dalam tidurku, saya memimpi menyembelih kamu. Ini Al-Quran ini. Wahai anakku, kata Ibrahim berkata terhadap Ismail. Toh walaupun ada yang berkata ada yang menjelaskan terhadap yang disembelih itu bukan Ismail katanya, ada Ishak katanya, tapi itu banyak ditentang.
banyak ditentangkan. Bahkan orang Yahudi yang masuk Islam, menjelaskan Yahudi zaman dulu itu kebohongan daripada orang Yahudi katanya. Tapi ada memang ulama yang mengatakan yang disembelih itu Ishak. Tapi pendapat itu lemah. Yang kuat mayoritas semuanya para ulama itu yang disembelih itu adalah Ismail. Karena Ismail yang lebih tua. Dan korban ini, penyembelihan ini terjadi di Mina. Ya. Penyembelihan Ismail yang Nabiullah Ismail yang akan disembelih oleh Ibrahim itu di Mina. Sedangkan Ishak adanya di Baitul Maqdis, ada di Palestina. Andaikan yang mau disembelih itu Ishak, niscaya terjadi di Baitul Maqdis atau Palestina. Kenyataannya tidak. Ini terjadi di Mekah, di Mina. Maka Ismail yang akan disembelih. Wahai anakku, saya bermimpi menyembelih kamu. Fandur majataro. Bagaimana menurutmu ini anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku, saya bermimpi menyembelih kamu. Anaknya menjawab Ismail, ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat. Mau disembelih, laksanakan. Kalau itu perintah Allah, itu disembelih dong. Kita disuruh sholat saja. Kalau kerja nakal, ini disembelih, mau. Ibrahim sayang kepada Ismail, itu anaknya, tampan sekali kok. Tapi perintah Allah, mau Ibrahim. Sebagai orang tua, atas perintah Allah. Kita jadi orang tua, kadang malas kita membangunin anak untuk sholat subuh. Ya alasannya kasihan. Itu orang tua yang jahat seperti itu sebetulnya. Kasihan jahat itu. Kasihan anaknya masuk neraka, ya begitu. Ini disuruh. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya pasrah untuk melakukan penyembelihan sebagai kurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wa nadainahu ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Lalu ada panggilan di Allah kepada Ibrahim, kau benar Ibrahim, kau membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami yang akan membalas terhadap orang-orang yang baik. Inna hadzal lahul bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang besar. Kemudian wa fadainahu bizibhin azim, kemudian aku menebus Ismail, ditebus bizibhin azim dengan menyembelih kambing kibas yang asalnya milik Habil yang sudah ada di taman surga. Itu asal mulanya kurban. Jadi kata Nabi, kurban itu adalah sunnatu abikum Ibrahim, sunnah daripada Nabiullah Ibrahim. Kurban. Yang pertamanya dilakukan oleh Habil. Lalu kemudian begini. Penjelasannya begini. Setelah mau disembelih, Ibrahim akan menyembelih anaknya dibawa ke Mina, di gunung. Saya tahu tempatnya itu tinggi sekali. Di tempat penyembelihan Ismail yang akan disembelih tinggi sekali. Bagaimana orang dulu naiknya ya? Tinggi. Ada di Mina. Kalau orang yang pernah sampai ke Mekah umroh pasti tahu. Ini kata Ibn Abbas. Mau dilakukan, mau disembelih, Ismail mau disembelih karena perintah di Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditidurkan begini, itu apa itu? Diterlentangkan. Lalu kemudian mau disembelih, qulal ibnu, Ismail berkata, "Ya abati, usdud ribati kaila ribu." Wahai ayahku, ikatlah aku yang keras. Kata Ismail, ikatlah aku yang keras agar aku tidak bergerak nanti kalau disembelih. Enggak, bukan susah, itu memang ikhlas karena Allah, disuruh ikat. Lalu kemudian waqfu siyabaka, lalu rapikan pakaianmu.
Rapikan pakaianmu hatta la yantadiha 'alaiha min dami syai'un, agar tidak terkena darahku. Kata Ismail, wahai ayahku, ikatlah aku dengan keras dan rapikan pakaianmu untuk menyembelihku agar pakaianmu tidak terkena darahku. Fayangkusu ajri, lalu kemudian pahalaku yang disembelih ini akan kurang. Kenapa? Karena diketahui orang itu darahnya Ismail. Dari saking takutnya Ismail, pahalanya kurang. Kalau darahnya diketahui oleh orang lain. Ini Ismail mau disembelih begitu kok. Wahai ayahku, ikatlah aku dengan keras, rapikan pakaianmu agar tidak terkena darahku. Kalau kena darahku pakaianmu, bapakku, maka akan tahu orang lain bahwa itu darah Ismail, sehingga pahalaku akan berkurang. Maksudnya Ismail agar darahnya tidak terlihat oleh orang lain, agar cuman yang tahu Allah, Ibrahim dan Ismail saja. Itu kalau orang yang suci begitu, orang yang baik betul begitu. Kalau kita nggak baik, mau pura-pura baik. Iya. Ismail mau disembelih, Kak bilangnya seperti itu. Ikatlah aku dengan keras, rapikan pakaianmu agar tidak terkena darahku, nanti pahalaku akan kurang. Wa tarahu ummi fatahzanu, lalu kemudian darahku itu kalau mengena pakaianmu ayah, maka akan diketahui ibuku. Siapa ibu daripada Ismail? Hajar. Nanti ibuku akan susah, kata Ismail. Itu penyembelihan kurban. Terjadi pertama kepada yang akan disembelih, manusia yang akan disembelih terjadi kepada Ismail. Wastahid syafrotakah, tajamkan pisaumu, wasra biha ala halki, cepat putuskan leherku, liyakuna ahwan alayya, agar cepat selesai dan ringan terhadapku. Kata Ismail kepada Ibrahim, tajamkan pisaumu, tekan pisaumu ke tenggorokanku, gorok yang cepat, agar cepat, mudah, cepat hilang ruhku. Kata Ismail. Oleh karena itu orang menyembelih hewan itu, kata Nabi, bagaimana kata Nabi? Diperintahkan oleh Nabi agar ditajamkan pisaunya. Agar apa? Binatang yang disembelih yang namanya ayam atau sapi cepat putus dan cepat mati. Itu dalam Islam. Menyembelih pun ada aturan dalam Islam. Menyembelih binatang pun ada aturan dalam Islam. Dilindungi, diperintahkan akan ditajamkan. Ismail memerintahkan kepada Ibrahim, tajamkan pisaumu, tajamkan. Suruh tajamkan. Wa idza ataita ummi faqru alaihi faqri alaiha salam minni. Wahai bapakku, kalau nanti kamu pulang, kalau saya sudah disembelih, kata Ismail. Wahai ayahku, kalau nanti saya sudah disembelih, kamu jumpa dengan ibuku, sampaikan salam dari aku. Anak yang baik ini mau disembelih begini. Wa in ra'aita anta rudda komisi alaiha faf'al fa innahu asa yakun asla biha anni. Ayahku, kalau kamu nanti pulang sama ibu, sampaikan salam dari saya. Ini Ismail menyatakan sebelum disembelih. Nanti kalau saya sudah disembelih, sampaikan terhadap ibu salam dari saya, dan berikan gamis ini, gamisku. Kalau kamu mau berikan gamisku, pakaianku, berikan kepada ibu. Barangkali ibu cepat melupakan aku. Mau disembelih dong. Mau disembelih. Faqala Ibrahim, na'am. Al-auna anta ya bunayya. Iya wahai anakku. Al-auna anta ya bunayya ala amrillah. Kamu menolongin aku untuk melakukan perintah Allah. Disuruh sembelih oleh Ismail. Saya diperintahkan suruh nyembelih kamu, suruh sembelih. Tapi Ibrahim ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail mau karena perintah Allah. Orang tua yang mulia, anaknya mulia, bapak dan anak menjadi orang yang mulia. Keduanya sama-sama mau apapun yang dilakukan dan resiko apapun, karena apabila ada perintah dari Allah, mau.
Fa'ala Ibrahim lahu, Ibrahim melakukan, summa aqbala alaihi, lalu kemudian mau disembelih. Ibrahim melihat kepada Ismail, wa huwa yabki, Ibrahim menangis, wal ibnu yabki, anaknya juga menangis. Pisau dipegang, sudah tajam, mau disembelih. Yang namanya Ismail, Ibrahim itu menangis. Lalu kemudian Ismail juga menangis. Falamma qata'a asikin ala halkihi lam tu'assir syai'an fashtaddaha bil hajari marrataini aw thalasan. Kemudian disembelih oleh Ibrahim. Disembelih digorok, enggak mampan. Enggak bisa. Lalu apa? Pegang sejak maturan. Diasah oleh Ibrahim ke batu 3 kali lagi. Digorokkan lagi, enggak mampan. Enggak bisa. Gak bisa. Wakila daraballahu sahifatan min nuhasin ala halki. Kenapa gak bisa disembelih Ismail, digorok? Gak bisa. Diasah lagi ke batu, digorokkan lagi, gak bisa. Karena leher Ismail oleh Allah ditempelkan besi tembaga. Gak bisa, gak mempan. Cuman Ibrahim gak melihat. Gak melihat. Lalu kemudian gak bisa. Fa inda dzalika qala ibnu ya abati kubani li wajhi ala jambi fa innaka idza nazarta fi wajhi rahimtani fa adrakatka rafatun tuhawwila bainaka wa baina amrillahi subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, igorok gak bisa. Palingkan mukaku ini agar kamu menyembelih saya, enggak kasihan. Dipalingkan lagi. Disembelih lagi, gak bisa. Palingkan mukaku agar kamu nanti enggak kasihan menyembelih aku, kata Ismail. Wa ana anzur ila syarra, dan saya melihat pisaumu. Fa ajza'u minha, lalu kemudian aku takut nanti. Lalu Ibrahim melakukannya atas permintaan Ismail, lalu ditelungkupkan Ismail itu. Summa wajasikin ala qafahu, lalu kemudian pisau itu digorokkan di leher belakang. Atas permintaan Ismail, wahai ayahku, telungkupkan mukaku. Ditelungkupkan. Apa? Agar kamu enggak kasihan melihat aku disembelih dan agar aku tidak melihat pisaumu. Ditelungkupkan, disembelih leher belakang, tetap gak bisa. Terbalik lagi. Laluan ada panggilan wa kana dzalika bimina, yang disembelih Ismail itu ada di Mina. Dan yang disembelih itu azabihu Ismail, yang disembelih itu Ismail. Qala bihi minas sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang menyatakan bahwa yang disembelih itu Ismail Abu Hurairah, Abu Tufail, Amir bin Wa'ilah. Wa ruwi'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas aidan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan dari tabi'in yang menyatakan Sa'id bin Al-Musayyab wa Syi'bi wa Yusuf bin Mahran wa Mujahid bin Rabi ibni Anas wa Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi wal Ka'bi wa Al-Qamah wa ihtajju li hadha bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wasabahu bis sabri duna Ishaq fi qoulihi ta'ala wa Ismailah wa Idrisah wa Zalkifli kullun minas sabirin. Semua sahabat dan tabi'in yang disebut namanya tadi menjelaskan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Kenapa? Karena Ismail itu disebut dalam ayat yang lain bahwa Ismail adalah orang yang sabar. Yang disebut dalam ayat itu bukan Ishak tapi Ismail. Di dalam ayat wa Ismailah wa Idrisah wa Zalkifli kullun minas sabirin, yang disebut sabar oleh Allah bukan Ishak tapi Ismail. Artinya wa huwa sabrahu ala dzabhi, yaitu maksudnya Ismail sabar menerima untuk disembelih atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Lalu kemudian karena Ismail itu adalah seseorang yang tepat terhadap janjinya, Allah sebut dalam surat Maryam ayat 54, innahu kana shadiqal wa'di, menunjukkan bahwa Ismail orang yang menepatin janji. Yang disebut itu bukan Ishak tapi Ismail. Walau kana Ishaqo lakana dzibhu yaqa'u bi Baitil Maqdis. Andaikan yang disembelih itu Ishak, maka pasti penyembelihan itu terjadi di Baitul Maqdis atau Palestina.
Akan tetapi penyembelihan terjadi di Mina. Oleh karena itu yang disembelih itu adalah Ismail. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ketika disembelih gak bisa. Disembelih di depan gak bisa. Disembelih belakang gak bisa, balik lagi ke depan, gak bisa lagi. Lalu kemudian wa fadainahu, Allah menjelaskan bi dzibhin azim kepada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail yang diperintahkan untuk disembelih, ditebus oleh Allah dengan kambing kibas milik daripada Habil yang diterima kurbannya Allah oleh Allah, kemudian diletakkan di dalam kebun-kebun surga. Ai bizibhin bikabshin azim, dengan menyembelih kambing kibas yang besar minal jannati dari surga. Wa huwallazi qarrabahu Habil ja'a bihi Jibril fazabahahu as-sayyidu Ibrahim mukabbiran. Lalu kemudian yang disembelih adalah kambing kibas yang milik daripada Habil yang dikorbankan lalu ditempatkan di kebun surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kambing itu dibawa oleh Jibril, diberikan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang disembelih adalah kambing itu sendiri. Itu asal mula terjadinya adanya kurban. Oleh karena itu Nabi menyebutkan bahwa kurban itu sunnatu abikum Ibrahim, sunnah daripada bapak kamu semua, yaitu Ibrahim. Kemudian disembelih. Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail bertakbir juga, teruskan la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim berkata lagi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai sekarang itu. Orang sekarang kalau hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu pertama yang baca Ibrahim dan Ismail. Setelah terjadi berkurban, menyembelih kambing kibas, berkurban. Tadi menyembelih kambing kibas. Yang disembelih adalah Ismail. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa yang disembelih itu Ismail. Qala Nabi SAW, anak Ibnu Zabihaini, saya ini adalah anak atau keturunan daripada dua laki-laki yang disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Ismail itu ya, yang disebut tadi kan mbah daripada Nabi. Jadi Nabi Muhammad masih keturunan daripada Ismail, keturunan dari Nabiullah Ismail. Lalu itu mbah yang Ismail. Lalu kemudian ayah Nabi itu juga mau disembelih. Mau disembelih juga. Siapa namanya? Abdullah bin tidak tahu. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin, bukan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ya punya nazar, kalau saya punya anak 10 nanti akan saya sembelih satu, akan saya kurbankan, akan saya sembelih di Ka'bah. Satu nadarnya. Nadar yang kedua, kalau nanti air Zam-Zam di sumur Zam-Zam ditemukan, kan sumur Zam-Zam, sumurnya Nabi Ismail itu ya kan tertutup lagi, tertimbun tanah, gak ditemukan lama sekali, sampai mbahnya Nabi Muhammad namanya Abdul Muttalib bernazar, kalau saya punya anak 10 nanti akan saya sembelih satu di Ka'bah, akan saya kurbankan. Itu satu. Yang kedua, nanti kalau sumur Zam-Zam yang saya cari ini ketemu, maka anak saya satu akan saya korbankan, ya saya sembelih. Setelah punya anak 10 dan Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muttalib, maka nazarnya akan dilaksanakan. Lalu diundi anak yang ke-10 itu. Anaknya Abdul Muttalib itu 10. Di antaranya Al-Abbas, di antaranya Abi Lahab, di antaranya juga Abdullah. Setelah diundi, yang keluar undiannya itu Abdullah. Maka Abdullah akan disembelih
ketika akan disembelih, tokoh-tokoh Quraisy melarang. Tokoh-tokoh Quraisy melarang, wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau akan kurbankan, akan sembelih anakmu? Ibrahim saja mau menyembelih Ismail, yang disembelih akhirnya itu adalah kambing. Kenapa kamu tidak menyembelih unta saja lalu sedekahkan kepada orang Arab ini? Lalu kemudian Abdul Muthalib berpikir di hatinya, lebih baik menyembelih unta. Lalu yang disembelih unta 100 disembelih, disedekahkan sama orang semuanya. Jadi ayahnya Nabi mau disembelih juga, mbahnya, keturunannya Ismail mau disembelih juga. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, ana ibnu Zabiha ini, saya ini keturunan daripada laki-laki, 2 laki-laki yang akan disembelih, yaitu Ismail mbahnya, Nabiullah Ismail mbahnya, dan yang satunya adalah bapaknya Abdullah. Fahaduhuma jadduhu Ismail wal akharu abuhu Abdullah. Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syarih wal Minhaj juz 12 halaman 130. Ini adalah asal mula terjadinya kurban. Kata-kata kurban terjadi di masa Nabiullah Adam, lalu kemudian terjadi wafadainahu, penyembelihan kambing atas kurban pengganti daripada Ismail, Nabiullah Ismail. Yang disembelih adalah kambing kibas. Itu asal mula dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail, Nabiullah Ismail.